Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali di pelajaran bahasa Indonesia masih di bab 3. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang identifikasi teks eksposisi, sekarang kita lanjutkan ke struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Di dalam struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kita pertama harus mengenal struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah struktur tesis. Nah, di struktur ini berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Bagian ini biasa terdapat di pembuka sebuah teks eksposisi di awal paragraf. Nah, struktur yang kedua yaitu struktur argumentasi. Memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Isinya menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya dan berupa kesimpulan, sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks eksposisi. Itu strukturnya. Jadi struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Contoh teks eksposisi. Air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, dari kalangan atas atau kalangan bawah pula tanpa ada batasan. Tak hanya itu, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini membuat air menjadi sumber daya yang penting bagi semua organisme hidup. Manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Selain itu, manusia perlu air untuk keperluan seperti mandi, mencuci baju, olahraga air, hingga untuk tempat wisata. Sementara hewan membutuhkan air untuk minum. Adapun tumbuhan juga memerlukan air untuk proses fotosintesis guna menghasilkan makanan. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa air menjadi sumber daya yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Itu contoh eksposisi atau teks eksposisi. Nah, sekarang teks eksposisi tadi kita pilah-pilah berdasarkan strukturnya. Kita mengetahui tadi struktur teks eksposisi ada 3. Tesis atau bagian yang pertama, struktur teks eksposisi yang pertama itu sudah Budia contohkan, mulai dari air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, dari kalangan atas atau kalangan bawah, pula tanpa ada batasan. Tak hanya itu, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini membuat air menjadi sumber daya yang penting bagi semua organisme hidup. Itu bagian
tesis atau bagian pendahuluan. Nah, untuk bagian argumentasi itu bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh, sekaligus mencegah dehidrasi. Selain itu, manusia perlu air untuk keperluan seperti mandi, mencuci baju, olahraga air, hingga untuk tempat wisata. Sementara hewan membutuhkan air untuk minum. Adapun tumbuhan juga memerlukan air untuk proses fotosintesis guna menghasilkan makanan. Itu bagian argumen. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian penegasan ulang adalah di paragraf terakhir. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa sumber daya yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Perhatikan anak-anak, apa isi dari tesis, apa isi dari argumentasi, dan apa isi dari penegasan ulang. Silakan nanti dipelajari kembali. Setelah yang pertama kita belajar tentang struktur teks eksposisi, sekarang yang kedua kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama adalah pronomina dan yang kedua adalah kata leksikal. Untuk yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina juga ada dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona itu juga ada dua macam, yaitu pronomina persona tunggal dan pronomina persona jamak. Contohnya bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri. Nah, yang kedua yaitu pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan seterusnya. Selain pronomina penunjuk, ada pronomina penanya. Contohnya apa, mana, siapa, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang pertama tadi pronomina dan yang kedua adalah kata leksikal. Kata leksikal itu meliputi nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan, dan adjektiva atau konjungsi, ya. Nah, kata leksikal yang pertama atau nomina atau bisa disebut dengan kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, kursi, dan seterusnya. Sedangkan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan seterusnya. Kata leksikal yang kedua yaitu verba atau kata kerja. Dari bentuknya, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan.
Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis. Yang dimaksud proses morfologis di sini ada proses afiksasi atau penambahan inuan, reduplikasi, perulangan, dan komposisi. Contoh dari verba dasar adalah kata-kata seperti mandi, pergi, tiba, turun, jatuh, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan verba turunan adalah verba yang telah mengalami perubahan bentuk karena proses morfologis. Nah, contohnya kata melebur, mendarat, berlayar, berjuang, dan sebagainya. Kata leksikal yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya kata-kata seperti cantik, gagah, indah, dan seterusnya. Kata leksikal yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contoh dari adverbia adalah kata-kata seperti di, dari, ke, saat, ketika, mula-mula, dan seterusnya. Kemudian kata leksikal yang terakhir yaitu konjungsi. Beberapa jenis konjungsi dan contoh yang biasa kita temukan di dalam sebuah teks eksposisi adalah konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi tujuan, konjungsi syarat, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, dan sebagainya. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang struktur teks berita, struktur teks eksposisi yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Dan yang kedua yang telah kita pelajari adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu ada 2 macam juga. Yang pertama adalah pronomina dan yang kedua adalah kata leksikal. Pronomina meliputi pronomina persona dan pronomina non persona. Sedangkan kata leksikal tadi ada 5 macam. Yang pertama nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adverbia atau kata keterangan, adjektiva atau kata sifat, dan konjungsi atau kata penghubung. Itulah anak-anak materi kita hari ini. Bisa kalian pelajari selanjutnya dan juga nanti ada tugas yang menyertainya. Nah, sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Dipahami, dipelajari kembali. Nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.